Selamat sore semuanya teman-teman dari LCUK. Iya. Dan bagian dari Langit Musik juga, Maxstream, pokoknya semuanya kita berkeluarga di sini happy-happy. Apa kabar? Semoga semuanya sehat, terus berbahagia, nggak dalam keadaan yang bersedih, tidak dalam keadaan yang galau. Karena tadi tuh sebelum kita on nih kameranya, aku tuh dari tadi nyanyi lagu-lagu kayak mau dikatakan apa lagi gitu. Terus abis itu ada lagu apa ya, seharian tuh aku denger, oh ini Tuhan maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angan tentangnya. Lanjutin gak? Namun apalah daya ini bila ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta semuanya. Pilihannya masih berpilihan ya. Tidak berlaku untuk orang yang sudah menikah ya. Gitu, tadi sebelum kita live nih aku sambil nyanyi-nyanyi terus kayaknya seru juga nih mengisi dan membuka hari ini dengan nyanyian meskipun galau. Nanti kalau misalkan emang ada yang mau request, Dok, oke deh kita ngomongin kesehatan, tapi aku juga mau denger dokter nyanyi. Boleh, aku kan suka nyanyi, jadi asal jangan request aku lagu ini ya. Dangdut kayaknya aku gak terlalu bisa, tapi paling bisa nih kayak gini cengkoknya. Cukup sekali aku merasa nggak lulus gue. Gue nggak lulus. Pokoknya gitu deh. Aku nggak lagi galau, aku emang lagi nyanyi aja. Tapi yang pastinya kegalauan akan hilang karena aku akan berbincang-bincang dengan teman-teman sekalian di sini, ngobrol-ngobrol, memberikan ilmu, memberikan edukasi tentang seputar kesehatan pastinya, karena namanya tidak lain dan tidak bukan 100% sehat. Tunggu, waktu itu jingle punchline-nya gimana ya? Oh, sehat luar dalam di 100% sehat. Yeay. Aduh, kenapa aku juga ikutan seneng, karena di dalam headphone ini kan aku bisa dengar suaraku ya. Beberapa minggu lalu tuh suaraku kayak gini nih. Ya, halo teman-teman, apa kabar semuanya, kayak karena lagi pilek, batuk, nggak kelar-kelar gitu. Nah, mungkin karena topik yang waktu itu kita bahas di beberapa minggu lalu kali ya, soal cuaca dan juga soal polusi. Karena aku tuh masuk dalam kelompok yang kelompok sensitif gitu. Anyways, sebelum kita mulai juga aku mau ngingetin, jangan lupa setiap hari Senin sampai hari Jumat tuh ada podcaster seru dengan topik-topiknya masing-masing. Ada yang lelucuan, ada yang ngomongin tentang Korea, mendetil sampai ke sel-sel terdalam tentang Korea. Kayak itu akan dibahas tuh di Cupi Pops. Terus bakal ada juga ngomongin tentang horor-hororan sama Grita ya, kalau gak salah hari Jumat atau hari Kamis tuh. Nanti kita share lah jadwalnya. Jadi pokoknya jangan lupa untuk dengerin podcast teman-teman yang ada di sini, podcaster yang ada di sini, karena seru semua, berbeda-beda semua topiknya. Jadi pantengin terus. Jadi selain berkegiatan, kalian bisa mengisi hari-hari kalian dengan mendengarkan podcast kita semua yang ada di sini. Aku pun sebagai podcaster yang jatuhnya newbie ya, aku tuh kadang-kadang suka pengen mengevaluasi suaraku sendiri, kayak suaraku tuh enak gak sih didengerin lewat video kayak gini, atau lewat suaraku tuh enak gak sih untuk didengar di telinga gitu kalau ngomong, apakah annoying atau gimana ya, standar lah perempuan insa. Anyways, hari ini aku tuh mau ngebahas tentang sesuatu yang aku nggak tahu ya sudah beredar di sosial media kalian atau enggak. Tapi pokoknya tuh ada satu orang cewek yang jadi viral dan dibahas di mana-mana, terutama di platform kesehatan, di dokter kulit, platform-platform yang second stream media gitu. Jadi dianggap nih kasus yang lumayan concerning, mengkhawatirkan. Karena apa? Karena ini tentang
wanita yang wajahnya gosong karena skincare mengandung merkuri. Jadi dia viral karena wajahnya itu gosong karena mengandung merkuri. Ngomong-ngomong soal skincare ya teman-teman, aku tuh juga sebagai cewek, aku nggak tahu ya, gengs yang ada di sini cowok-cowok skincarean nggak? Udah nggak? Udah nggak? Oke. Tadinya iya. Tadinya iya. Tadinya iya. Oke, teman-teman sekalian coba dong sharing dong. Apakah di sini yang skincarean cuman cewek-cewek doang atau cowok-cowok juga skincarean? Karena apa? Memang betul. Kita tuh harus berinvestasi ya pada kulit karena kulit itu adalah salah satu organ terbesar di dalam di tubuh kita karena dia membantu melindungi kita dari dunia luar gitu, kayak perbatasan antara dunia dalam dan dunia luar di tubuh kita tuh dibatasi oleh kulit gitu kan. Jadi kalau kulit kita sehat, kulit kita glowing, kulit kita membuat nyamuk-nyamuk itu kepleset, saking licinnya, itu indikasi yang bagus sebenarnya. Nah tapi speaking of skincare tuh kan apa ya? Aku nggak tahu semenjak kapan skincare itu hits, tapi aku tuh dulu pernah jadi semacam zaman-zaman Instagram tuh belum terlalu skincare banget ya, belum terlalu banyak suhu-suhu skincare. Aku tuh sampai sharing satu notebook, isinya tuh skincare rutinku pagi-pagi apa, urutannya kayak gimana, terus biasanya yang berbahan apa yang nggak boleh dipakai duluan, kayak misalkan kenapa harus toner duluan, kenapa habis itu baru serum, kenapa baru moisturizer, baru habis itu oil. Karena kan partikulernya tuh beda-beda kan gedenya. Kalau misalkan kalian pakai skincare yang partikelnya kegedean, misalkan kalian pakai moisturizer dulu, dia kan base-nya tuh minyak gitu kan. Nah si serum-serum ini yang water base, yang berbasis air, yang nggak bisa nyerap karena udah ketutupan duluan pintu-pintu masuk ke pori-porinya gitu. Jadi aku ngajarin dulu tuh kayak gimana caranya ngurutin pakai skincare yang bener, urutannya tuh gimana supaya penyerapan skincare-nya tuh bagus. Nah itu tuh udah tahun 2018, 2019 lah. Aku tuh kayak bisa pada zaman itu, kayak aku pernah cerita deh waktu itu kita lagi ngomongin tentang skincare, nggak spesifik tentang merkuri ini. Kayak aku tuh waktu pas lagi koas, aku tuh rela bangun pagi, bangun jam 4. Misalkan aku lagi jaga malam nih di rumah sakit, aku merelakan dan mau bangun lebih pagi 1,5 jam lebih awal dibanding teman-teman yang jaga malam yang lagi di IGD, supaya satu, kamar mandinya nggak diketok-ketok kalau lagi berproses dan lagi mandi gitu. Kedua, aku bisa skincarean dengan santai gitu, dengan layeringnya gitu kan. Jadi kalau bangun jam 4 tuh teman-teman tuh pada kaget gitu, jam 6 gue udah siap gitu loh, kayak demi apa Ndir, kok udah muka lo udah kinclong aja sih. Karena dulu gue sampai terkenal karena tuh bukan terkenal ya, terkenal mukanya tuh kok bisa di rumah sakit muka glowing gitu. Padahal kita tuh konsepnya di rumah sakit tuh ya udah kayak aduh, mode kita tuh udah bukan mode bisa cantik gitu, mode kayak ya udah yang penting kita hari ini bisa kita lalui dengan baik dan nggak ada pasien-pasien yang terminal atau near death gitu, atau pasien-pasien yang kritis. Jadi di saat ngelihat ada salah satu dokter muda yang masih niat bangun pagi-pagi supaya muka tetap terawat tuh adalah bentuk keniatan gue yang lumayan, gue kayak kalau gue pikir gila juga ya, gue rela bangun jam sebegitu pagi gitu. Karena waktu itu tuh gue tuh lagi stase bedah. Jadi bedah itu tuh kerjaannya jaganya di IGD. Kita tuh yang biasanya jaga instalasi gawat darurat. Nah dengan menjaga IGD ya kita jarang tidur. Kalaupun tidur ya bentuknya juga aneh gitu loh. Kayak salah satu cara anak-anak bedah tidur tuh waktu pas jadi koas tuh kita tuh standby di tangga, terus muka gue tuh nempel ke tembok gitu loh. Dan gue yakin tembok itu tidak higienis juga, nggak bersih kan. Jadi gue tidur kayak ya tidur ayam gitu loh, kayak ya nunggu kalau ada pasien datang supaya langsung berdiri, ya kita tidurnya duduk gitu. Jadi kayak deng gitu. Terus pipinya kena tembok yang udah banyak noda-noda hitam itu, terus gue tempelin ke muka karena ya mau nyender kemana lagi gitu kan. Akhirnya ada satu masa emang pipi gue yang gue senderin tuh berjerawatnya tuh parah banget, dan gue yakin emang itu pengaruh dari perbakterian yang ada di situ gitu. Udah gitu udah nggak tidur, minum kopinya 3 gelas,
makannya nggak jelas, udah gitu kebersihan wajahnya nggak dijaga. Nah itu semenjak itu gue bela-belain buat bangun lebih pagi supaya selama gue menjalani pendidikan kedokteran gue tidak membuat kulit gue jadi lebih jelek gitu loh. Jadi akhirnya gue niat lah kayak gitu. Anyways, ngomongin tentang skincare ini memang rasanya tuh kebutuhan ya, lebih ke perempuan sih sebenarnya. Cowok juga boleh aja sebenarnya. Ini tuh tidak membuat seolah-olah skincare tuh cuma dibutuhkan cewek, enggak sebenarnya. Tapi memang saking sekarangnya udah banyak banget skincare merek lokal yang sebenarnya sangat patut diacungkan jempol karena kualitasnya bagus banget. Terus bener-bener bekerja di kulit kita, udah gitu packagingnya bagus, udah gitu wah pokoknya keren deh. Gue tuh juga mengacungkan jempol sama bisnis-bisnis skincare dan kecantikan, mau itu makeup ataupun skincare ya. Di Indonesia itu tuh udah sangat berkembang banget, patut diacungkan 4 jempol gitu. Nah dengan banyaknya pilihan skincare di era sekarang ini dan harusnya dengan juga kemajuan teknologi kita nggak boleh sampai yang namanya kecelek gitu, kepleset dalam memilih apa yang mau kita konsumsi gitu ke muka gitu. Maksudnya kita mau kita pakai. Karena kan kalau kita pakai ke muka tuh meskipun kita nggak telan, itu tuh diserap sama tubuh gitu. Jadi apa yang kalian taruh di kulit, apalagi di kulit muka, karena ini adalah kayak tempat pertama yang akan dilihat orang kan kayak dang muka gitu kan. Kalian harus sangat memilah dan memilih apa-apa aja yang akan kalian taruh di situ gitu. Jadi hati-hati jangan sampai ada kejadian wajah gosong lagi karena ternyata skincare-nya mengandung merkuri. Nah ini aku baca nih beritanya. Jadi viral seorang wanita di Kalimantan Timur bernama Tia mengalami warna kulit wajah menggelap bak gosong. Bentar ya, coba gue kasih lihat. Bisa kelihatan gak ya? Bentar ya. Coba, semoga bisa gue liatin nih. Viral kulit gosong karena merkuri, bener-bener menghitam tam kayak lu gosong gitu. Bisa nggak ya? Nih kelihatan nggak ya, geng? Tuh, ya ampun kasihan kan. Maksudnya ini yang namanya Tia nih dia nih. Jadi dia adalah wanita yang bernama Tia di Kalimantan Timur itu yang mengalami kegosongan muka itu tuh. Kan kasihan ya Pak. Ya nanti kita lanjut. Nah jadi kondisi itu diakuinya gara-gara berhenti menggunakan produk krim wajah yang mengandung merkuri. Jadi bercaknya tuh awalnya ada di sebagian wajah, lama-lama menyebar ke seluruh bagian wajah. Jadi sebenarnya pada saat itu katanya si Mbak Tia ini berhenti. Sebenarnya nggak langsung berhenti, tapi masih beberapa kali dipakai. Tapi di akhir tahun mulai muncul flek-flek hitam yang mengganggu. Kata Mbak Tia gini, aku pikir itu tuh kayak kena sinar matahari aja, karena kan aku memang kerjanya di lapangan. Tapi kok lama-lama gak mau hilang ya gitu. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Tia sempat mencoba perawatan dari klinik namun kondisi wajahnya tidak kunjung membaik. Nah, Tia sempat disarankan untuk menjalani perawatan peeling namun dokter menjelaskan pemulihannya akan memakan waktu yang lama. Kini Tia hanya menerima perawatan skincare rekomendasi dokter. Dokter spesialis kulit dari DNI Skin Center, Dr. I Gusti Nyoman Dharma Putra, spesialis kulit dan kelamin, spesialis OBK apa ya? Pokoknya SPKK, sub SPOBK, Fin SDV, dermatoverenologi. Ini udah banyak nih. Berarti si dokter I Gusti Nyoman ini udah fellowship, udah apa segala macam. Ciamik sih pasti. Jadi dokter I Gusti Nyoman ini menjelaskan merkuri adalah logam berat yang berbahaya untuk tubuh. Bahkan bahan tersebut itu menghambat tirosinase yang membuat kulit menjadi gelap. Sehingga kulit tuh jadi putih. Jadi bahan tersebut menghambat tirosinase, itu tuh yang bikin kulit jadi gelap. Jadi merkuri itu menghambat sesuatu yang ngebuat kulit kita tuh bisa jadi gelap sehingga kulit kita tuh jadi putih. Lo pernah gak sih ngelihat orang pakai krim yang kayak muka sama leher tuh beda warna gitu loh? Yang kayak ininya tuh putih banget, lehernya tuh enggak. Jadi kayak 2 stage warna yang berbeda gitu. Nah, cara kerja merkuri yang seperti itulah yang kerap kali membuat orang menjadi pengen memiliki kulit putih sehingga semakin senang memakainya. Jadi efek merkuri yang menghambat tirosinase ini yang ngebuat kulit jadi putih itu tuh ngebuat orang jadi kayak look forward gitu untuk make. Pada perihal potensi pemulihan, Dr. Dharma juga menjelaskan semua bergantung kepada diagnosa.
Nah, pertama kembali ke diagnosa. Kalau okronosis murni, which is yang terjadi sama si Mbak Tia, itu susah sekali sembuhnya. Jadi belum ada cara yang benar-benar bisa sampai normal kembali. Palingan mencegah biar enggak tambah buruk, atau penggunaan sunscreen dan mengurangi pigmen-pigmen yang ada. Tapi kalau udah sampai normal banget agak susah. Sedih ya dengernya tuh kayak, oh my god nih kulit wajah soalnya. Bayangin deh kalau kayak gini terus nggak balik-balik normal tuh, sedih nggak sih kalian? Aku tuh sedih. Semoga mbaknya bisa kembali normal ya. Nah, kalau dia melasma atau post inflammatory itu masih ada harapan. Jadi post inflammatory itu post inflammatory hyperpigmentation, PIH. Pernah dengar nggak sih? PIH. Itu tuh masih ada harapannya, tapi butuh untuk telaten, harus berulang-ulang. Itu bisa dari pencegahan, dari pakai sunscreen dan yang lainnya. Kemudian jangan menggunakan obat sembarangan, jadi perlu konsultasi banget sama dokter. Terus kalau dikasih obat ada respon A atau respon B atau reaksi A reaksi B, ya itu harus diceritain ke dokternya gitu. Kayak maksudnya kalian nggak bisa sembarang pakai obat. Terus kalau ada reaksi apapun di dalam tubuh kalian nggak ngasih tahu ke dokter, terus kayak udahlah ini paling reaksinya sepele gitu. Jadi kalian harus menelaah apa-apa aja yang terjadi sama kalian setelah kalian menggunakan suatu termasuk skincare ataupun obat gitu. Nah, abis itu di sini ternyata BPOM jeng kasih waktu aku 1 detik buat nge-spill apa sih yang ditemukan oleh BPOM nih. Kita kan habis ngebahas BPOM ya, tentang konspirasi teori BPOM minggu lalu. Nah, di sini ternyata si BPOM ini menemukan 1541 produk ilegal yang mengandung merkuri di Indonesia sepanjang 2022. 1541 produk ilegal mengandung merkuri di Indonesia. Nah, itu tuh oke, kita analisa gembel edisi Dr. Andira. Gue jujur nggak tahu gimana caranya proses BPOM bisa membuat izin itu keluar, ya kan? Gue belum pernah berbisnis sesuatu yang sehingga membutuhkan izin dari BPOM untuk keluar. Nah, tapi gue yakin perjalanannya tuh pasti butuh administrasi kan, ada administratifnya dan segala macam. Jadi di saat BPOM menemukan 1541 produk ilegal, gue yakin ada salah satu, nggak yakin sih, ini kan inget ya ini analisa gembel ya, mungkin ada salah satu divisi yang masuk angin gitu, kayak keplesetnya di dia gitu sehingga produknya bisa masuk gitu. Padahal bayangin ya, produk ilegal ada 1500. Lu nggak, gue mau nanya gitu, mereknya apa bang gitu. Tapi ini dikasih tahu sedikit nih. Padahal merkuri itu kan sangat dilarang dalam pemakaian kosmetik atau skincare. Nah, sebenarnya tuh memang udah dilarang ya dalam kosmetik, skincare, perawatan apapun. Tapi memang kalau dalam buat perhiasan wajah, terus buat bersihin eye makeup tuh merkuri boleh dipakai, tapi cuman kayak 0,0007% di dalam kandungannya gitu, which is sangat kecil. Sebentar, ini kok duduknya kayak kurang ergonomis. Oke, udah. Nah, Badan Pengawas Obat dan Makanan menemukan 1541 produk kosmetik ilegal di seluruh Indonesia. Penelusurannya itu dilakukan sepanjang tahun 2022. Beberapa di antaranya yakni produk ilegal seperti krim HN. Krim HN tuh apa ya, Bang? Natural 99 hingga krim temulawak. Wah, gila nih. Makanya nih ya teman-teman, coba deh yang biasanya belanja online di sini ya, kalian tuh harus pinter-pinter menelaah apakah ini terpercaya atau enggak gitu, biar enggak kena batunya gitu. Kayak diculasin orang tuh kan kesel gitu ya. Nah, kebanyakan dari produk yang ditemukan mengandung merkuri, bahan yang sangat dilarang dalam pemakaian kosmetik ataupun skincare. Pemakaian bahan merkuri untuk kulit itu sangat berbahaya dan menimbulkan berbagai efek negatif. Ini katanya gini, di lapangan BPOM tuh masih saja menemukan produk seperti ini dan mengandung bahan-bahan dilarang seperti merkuri. Nah, mohon maaf,
mohon maaf, ini keterangan resmi dari BPOM yang mengatakan bahwa di lapangan masih aja menemukan produk seperti ini yang mengandung komposisi ilegal. Nah, apa namanya, komposisi berbahaya. Terus salahin siapa? Maksud gue itu kan tugas kalian gitu loh, ngerti gak sih? Kan kesel ya kalau ada pernyataan resmi kayak misalkan apa ya? Misalkan gue gitu, kalau dokter pada faktanya saya masih sering salah kasih obat. Ya menurut lo itu normal? Itu nggak normal, tuh nggak boleh terjadi gitu. Jadi menurut gue statement tentang di lapangan BPOM masih saja menemukan produk seperti ini tuh kayak nggak boleh gitu. Statement ini tuh harusnya nggak boleh ada lah. Harusnya lebih ke kayak BPOM ternyata masih menemukan apa namanya, ya semoga ya produk ini belum tersebar luaskan dan belum terdistribusi ya. Karena gue belum tahu alurnya gimana ya, gue agak kesel sedikit sama konsep keterangan resminya mengatakan bahwa di lapangan masih saja menemukan produk seperti ini yang mengandung bahan dilarang seperti merkuri. Maksud gue ya nggak boleh santai kan, jangan santai gitu, karena kalau ada orang yang make gimana, dampaknya gimana? Bukan, emang kita sebagai manusia dan masyarakat dan rakyat nih kalah penting gitu, maksudnya pokoknya nggak boleh sesantai ini marah-marah sendiri. Nah, padahal pemakaian bahan yang dilarang seperti merkuri untuk kulit itu sangat berbahaya, bahkan menimbulkan efek negatif yang terparah adalah kanker kulit. Nah, itu udah tahu. Semoga ya ini tuh nggak tersebar ya produknya, tapi faktanya aja si Mbak Tia ini masih kecele dan akhirnya pakai produk yang ada merkurinya, jadi ikut kesel kan gitu loh. Nah, krim pencerah kulit dan sabun obat yang mengandung merkuri dapat diserap melalui kulit. Jadi menurut Joshua Zeigner, Direktur Penelitian Kosmetik dan Klinis di Rumah Sakit Mount Sinai di New York City, asik. Direktur Penelitian Kosmetik dan Klinis di Rumah Sakit Mount Sinai di New York City mengungkapkan ketika dioleskan ke wajah, merkuri dikaitkan dengan iritasi kulit, ruam, dan perubahan warna gitu. Tapi pada umumnya merkuri itu sering banget bukan disukai ya, mungkin orangnya nggak tahu itu mengandung merkuri, tapi memang jauh bikin lebih putih parah gitu. Jadi ini tuh harus kita ajarin nih, satu Indonesia nih harus kita ajarin nih, ini adalah sebuah hal yang harus kita ajarin. Nah, katanya jika diserap, merkuri bahkan dapat menyebabkan keracunan dengan toksisitas pada ginjal dan sistem syaraf. Bayangin ya, bukan cuman ke wajah yang jadi berubah jadi gosong, tapi bisa membuat toksisitas dan bisa mengganggu ginjal dan sistem syaraf gitu loh. Which is not a good thing loh teman-teman untuk terjadi gitu ya kan. Jadi makanya kita tuh harus hati-hati kalau misalkan mau beli produk produk skincare atau produk-produk yang dirasa mau digunakan ke kulit, ke tubuh, ke badan, kemanapun deh, pokoknya harus hati-hati ya. Semuanya tuh harus nggak boleh ya udah abis beli harus pakai ya udah ini bagus, ini kayaknya bikin kulit lebih putih, kayaknya ini bekerja atau segala macam. Jangan mudah terbuai tanpa mempelajari apa isinya, oke? Nah, menurut WHO mengungkap bahwa efek samping utama merkuri dalam perawatan kulit adalah kerusakan ginjal. Itu gila banget loh, maksud gue orang mau cantik malah sakit ginjal tuh kan jadi konyol kan gitu. By the way, teman-teman kalau mau menghubungi bisa telepon di Gengs, tadi nomor teleponnya di mana nih? Kita mau ngobrol-ngobrol nih. Mohon maaf, kita bacakan dulu. Oke, teman-teman, kalau misalkan ada yang mau nelpon atau mau nanya-nanya, misalkan, "Dok, aku tuh pengen tahu deh kenapa kulitku begini-begini ini." Insya Allah gue jawab ya, karena kan gue bukan spesialis kulit, tapi harusnya ada beberapa yang memang dokter biasanya tahu secara general. Bisa kalian hubungin di 0811, catat ya, 0811 1882 245. Satu lagi, 0811 1882 245. Ini kalian bisa telepon ke sini, kalian bisa ngobrol-ngobrol, bisa tanya-tanya juga. Ini tuh kenapa sih bisa kayak gini, Dok? Gitu.
gitu. Kalau emang ada yang mau sharing juga, kayak misalkan pernah mengalami pengalaman yang namanya pakai produk yang ternyata mengandung merkuri, coba dong ceritain juga. Semoga nggak ada sih ya, tapi kalau emang ada yang pernah mengalami, mau dong di-share gitu. Nah, menurut Bepom nih, ada beberapa merek yang di-spill, guys. Satu, namanya ini adalah informasi yang patut diketahui banyak orang sih. Jadi kalau misalkan emang ini ya, gue tidak dengan bersedih hati sharing nama-nama ini gitu. Nomor 1, namanya temulawak New and Day Night. Terus kedua, CAC Glow Natural 99, HN Siang Malam, SP Special, Dokter Original, Super Dokter Quality, Diamond Cream. Ini kalian ingat-ingat ya. Herbal Plus, Lingzi Day, Sinjung, Tabita, Krim Labella. Tuh ya, awas kalian ya kalau masih berani-berani memberikan merkuri kepada sobat-sobat di LCUK. Kamu akan harus menghadapi beban moral dan bertanggung jawab ke Yang Maha Esa. BPOM RI menghimbau jika masih menemukan produk serupa di pasaran agar segera melapor melalui Halo Bepom di 1500533 atau dari akun sosial media resmi Bepom di Instagram, Twitter, ataupun Facebook. Nah, link penjualan produk obat dan makanan ilegal, hasil patroli cyber BPOM dilakukan penurunan link secara kolaboratif dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi ternyata Bepom dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tuh juga lagi ada patroli online gitu untuk ngelihat. Makanya kalau misalkan lo pernah buka misalkan Tokped gitu ya, terus ada tulisan toko ini di bawah pengawasan, itu tuh mungkin, atau toko ini hilang, tujuan Anda sudah tidak ada, mungkin mereka udah kena razia gitu. Nah, sedangkan obat tradisional mengandung bahan kimia, obat beresiko terhadap kesehatan organ tubuh seperti ginjal dan hati. Nah, jadi tuh pada dasarnya emang penggunaan merkuri tuh emang udah gak boleh ya teman-teman, karena efeknya tuh emang berbahaya. Namun produk yang mengandung merkuri sering enggak teridentifikasi karena terkemas dalam wadah dan enggak berlabel. Nih, gue tuh pengen kasih tahu ke kalian penemuan gue ya. Apa sih nama-nama merkuri yang biasanya tuh muncul gitu. Nah, ciri-ciri yang mengandung krim merkuri itu gimana sih kita cari taunya? Karena ini tuh menurut gue kejahatan yang terorganisir ya. Di saat barang itu mengandung merkuri, tapi orang nggak tahu di situ ada merkuri, tuh menurut gue parah banget. Karena artinya orang bisa culas gitu loh. Kayak waktu kemarin yang kita ngebahas Bepom itu, yang Bepom kecele ada kandungan yang dari India itu yang buat obat penurun panas. Kan itu lumayan gila ya. Itu tuh gue sampai terbata-bata karena inget, karena ada beberapa anak kalau nggak salah yang sampai ginjalnya kena atau sampai meninggal apa gimana ya, gue lupa deh kalau nggak salah tuh berita itu. Intinya jadi gagal ginjal ya, jadi gagal ginjal tuh anak-anak kecil nggak berdosa gagal ginjal tuh, kesal banget gitu. Nah ini sama juga produk-produk ini ya, kenapa bisa nggak berlabel tuh? Tolong dong digalakan. Maksud gue kan, gue juga sebagai perempuan yang suka beli skincare, gue kan jadi lebih awas gitu, lebih harus wanti-wanti ngelihat ini produknya gimana, aman atau enggak gitu-gitu. By the way, kalau emang kalian mau ngelihat produk-produk skincare atau apapun deh, mau skincare kayak body lotion kayak atau apa yang ditaruh ke kulit, coba kalian cek labelnya dulu, karena belum tentu nama merkuri itu merkuri. Jadi pertama, kalau kalian mau nyari nama, carilah namanya satu merkuri. Mohon maaf, aku semalam begadang. Nomor 1 merkuri, kedua merkurio, ketiga merkurik, keempat calomel. Calomel, bacanya nggak tahu gimana tapi tulisannya calomel. Terus bisa juga ditulis mercurose chloride. Jadi namanya ditulis bisa beda-beda teman-teman. Jadi nomor satu banget ya. In the first place harusnya sebagai
perusahaan yang berhubungan dengan produksi skincare harusnya sudah mengkurasi dan meniadakan yang namanya merkuri di dalam produknya. Tapi kalaupun ada, tolong dimasukin label, oke? Tapi even ada di label pun gue udah nggak setuju gitu, kayak batasannya adalah untuk meniadakan, bukan untuk memberitahu ada atau enggak. Jadi lebih ke memang dari sananya harusnya sudah tidak ada gitu. Tapi ternyata di sini aja orang masih memberitakan bahwa hati-hati, kadang-kadang merkuri itu ditulis dengan nama yang berbeda. Aduh, gue kan jadi worried ya. Nah, hal tersebut membuat para konsumen tidak mengetahui adanya kandungan merkuri dalam produk yang mereka gunakan. Merkuri yang disebut juga raksa merupakan logam berat yang secara alami berada di alam. Hanya saja zat ini dapat beracun bagi kesehatan dan lingkungan jika tidak dikontrol penggunaannya. Dalam kosmetik, merkuri terbagi atas dua bentuk, yaitu anorganik dan organik. Merkuri anorganik digunakan dalam sabun dan krim pemutih kulit, sementara itu merkuri organik baik dipakai untuk produk pembersih riasan dan maskara. Oh, ini sebabnya ya, banyak beberapa teman-teman gue tuh yang kayak udah beralih ke makeup organik gitu, terbuat dari bahan alami semua. Ini ternyata berdasarkan beberapa penelitian ya, penggunaan shampoo, skincare, body lotion segala macam itu tuh disangkut pautkan sama ada beberapa paparan komposisi yang cancerous, memicu kanker satu, kedua membuat produksi hormon itu jadi meningkat lebih cepat. Contoh ya, misalkan anak-anak bocil nih yang kecil-kecil sekarang, dari kecil udah dipaparin parfum, pakai shampoo orang gede, terus udah kena makeup, lipstick segala macem. Menurut beberapa penelitian di jurnal mengatakan bahwa dampaknya tuh ada secara hormonal ke mereka. Jadi kadang-kadang jadinya paparan hormon itu jadi jauh lebih lama. Sedangkan paparan hormon itu tuh biasa disangkut pautkan dengan beberapa cancer gitu. Salah satunya cancer payudara gitu. Pasti orang ditanya, kalian tuh kalau kalian itu pertama kali menstruasi di umur berapa? Sebenarnya itu untuk ngukur udah terpapar sama hormon tuh dari kapan. Belum puber aja udah dipaparin udah dipaparin komposisi-komposisi yang memicu peningkatan hormon dan ketidakstabilan hormon dari kecil ya, makin memperparah. Jadi bapak ibu sekalian, siapapun sekarang sama anaknya jangan asal kasih produk-produk yang orang gede pakai, karena patut dibaca di situ produk-produknya, komposisinya gimana supaya mereka tidak terkena dampak-dampak yang nggak diinginkan. Oke? Nah, apa saja ciri-ciri kulit wajah yang terkena merkuri? Beberapa ini adalah efek merkuri pada wajah. 1. Terjadi ruam kemerahan. Nih, aku cari ya ruam kemerahan kayak gimana sih yang disebabkan oleh merkuri nih, ya kan? Aku kasih lihat dulu biar teman-teman tuh pada tahu. Kemerahan dan ruam akibat merkuri. Nih, biar ke teman-teman tuh bisa tahu dan bisa ngelihat kayak gimana sih ini tuh. Nah, ini ya. Kelihatan gak sih? Ntar aku miringin dulu handphonenya. Tada. Kelihatan gak sih? Tuh. Ini adalah ruam akibat iritasi. Ruam kemerahan merupakan efek samping merkuri pada wajah yang paling sering muncul karena merkuri mengandung senyawa klorida yang membuat kulit terasa terbakar. Tuh ya. Tidak. Tuh kan, berbeza ya kan? Jadi ruam kulit ini muncul dengan cepat atau bertahap dengan penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri. Selain ruam merah, kamu juga bisa mengalami rasa panas pada kulit wajah. Jika setelah menggunakan suatu produk kecantikan wajah mulai muncul ruam, kemerahan dan terasa panas, hati-hati. Itu ada kandungan merkurinya atau kemungkinan besar sih kandungan merkuri ya, atau kalian memang ada alergi sama kandungannya. Kulit mudah terkelupas, ini juga salah satu ciri-ciri produk ada merkurinya. Jadi setelah dipakai kulit kalian tuh kayak ular gitu loh, kayak ngelupas kayak abis peeling gitu. Nah, pada awal pemakaian tuh mungkin kalian berpikir ini adalah efek samping dari produknya gitu dan membuat wajah jadi lebih putih dari sebelumnya. Tapi nggak hanya di awal penggunaan, kulit kalian tuh akan semakin sering dan gampang terkelupas akibat merkuri, sehingga barrier kalian tuh akan menjadi lemah dan ya udah, skin barrier kalian akan jadi loyo dan that is not a good thing. Nah, lapisan kulit menipis. Nah, ini berurusan juga dengan yang tadi.
kulit selalu terkelupas, akhirnya skin barrier kalian menjadi rusak. Alhasil kulit wajah kalian jadi lebih sensitif, mudah mengalami masalah. Karena itu waspadalah dengan efek merkuri pada wajah yang satu ini. Lalu selain itu semua terjadi iritasi kulit. Menurut penelitian yang dimuat dalam Journal of Clinical and Aesthetical Dermatology, bahan kimia seperti merkuri dapat memicu terjadinya iritasi kulit. Gejala iritasi kulit yang dirasakan berupa gatal, perih, dan kemerahan pada wajah. Jadi jika kamu merasakan hal-hal tersebut setelah menggunakan produk kecantikan, segera hentikan penggunaannya. Jangan dipaksa, jangan kayak, oh ini efek sampingnya, oh ini artinya bekerja. Aduh, jangan ya, mendingan kalian mencegah, oke? Munculnya jaringan parut. Nah ini juga penting untuk kalian tahu, jaringan parut tuh gimana sih? Jaringan parut akibat merkuri. Emang apa sih jaringan parut? Nanti dikira ada parutan lagi di muka. Kan enggak ya. Jaringan parut tuh kayak gimana sih? Jaringan parut tuh kayak gini nih. Jaringan parut tuh kayak gimana ya, bekas luka gitu. Nih gimana ya, bekas luka tuh. Jaringan parut nih. Gue kasih dulu jaringan parut. Jaringan parut. Nih. Bekasnya gitu. Bekasnya tuh banyak bekasnya. Munculnya jaringan parut. Nah, efek merkuri pada wajah juga menyebabkan terjadinya jaringan parut. Jaringan parut biasanya muncul akibat proses penyembuhan luka setelah mengalami masalah kulit. Dan ini cukup sulit untuk dihilangin. Jadi jika jaringan parut muncul di wajah, tentu saja menurunkan rasa percaya diri. Jadi kalau gue pun, nah ini kalau boleh jujur nih, yang gue cerita tadi pas bedah, muka gue tuh kayak gini. Bener-bener kayak gini. Kelihatan gak? Gitu. Sayangnya kita belum terlalu menyadari efek-efek samping ini gitu. Nah, yang berikutnya adalah warna kulit tuh juga bisa berubah. Merkuri tuh biasanya menyebabkan perubahan warna pada kulit. Karena kandungan klorida pada merkuri dapat menghambat pembentukan melanin di wajah. Itulah mengapa mereka yang menggunakan merkuri bisa memiliki kulit wajah yang putih secara instan. Gini ya, apapun yang secara instan, garis bawahi ya, apapun yang secara instan tuh harus kita evaluasi berkali-kali. Karena instan dan cara mudah itu kan artinya cara cepat. Semuanya tuh berproses, mau hidup, mau putih, mau kurus, mau sayang, mau cinta, mau apa, ini semuanya tuh berproses, nggak instan. Kalau yang instan ya berarti mungkin tidak akan selamanya atau buruk gitu. Jadi sayangnya perlambatan pembentukan melanin ini membuat efek samping yang merugikan sehingga mengalami perubahan warna kulit yang enggak merata. Misalnya hiperpigmentasi atau flek kecoklatan di wajah. Jadi bayangin ya, dengan sebegitu banyaknya fakta yang udah kita kasih di sini gitu ya, masa sih teman-teman nggak tergerak untuk untuk lebih lagi gitu ya? Kayak misalkan contoh nih, misalkan let's say ini skincare ya, terus kalian tuh harus minimal tuh baca gitu, apa kandungannya tuh apa, terus kita kan udah di era serba bisa dicari di internet ya, kalian carilah komposisi-komposisi yang ada di dalam situ. Menurut aku tuh sama kesehatan jangan didiskon sih. Jangan kalian kayak udahlah santai, udahlah santai sampai akhirnya nanti kritis. Kalau udah kritis nggak bisa ada yang nolong kan. Maksudnya udah nasi sudah menjadi bubur udah keburu blenyek udah keburu mau dibuang gitu kan. Jangan sampai ada di fase itu gitu. Nah selain kerusakan pada kulit, si merkuri ini tuh juga punya beberapa resiko gangguan kesehatan. Salah satunya adalah gangguan pada sistem syaraf, terjadi insomnia, fungsi kognitif dan daya ingat bisa menurun, bisa tremor, terus perubahan emosi, gangguan sensorik termasuk gangguan penglihatan, pendengaran, gangguan bicara, penurunan kemampuan indera perasa, penurunan fungsi koordinasi tubuh dan mati rasa, serta kesemutan di tangan, kaki ataupun sekitar mulut. Aduh, gue denger aja tuh kayak udah, ya ampun, kandungan-kandungan ini sangat concerning sekali. Jadi ini gue mau kasih fotonya lagi nih. Gue mau kasih fotonya si Mbak Tia lagi karena ini supaya bisa jadi contoh bersama ya. Lihat nih. Kita hindari, semoga kita tidak mengalami yang namanya ini. Oke? Nih, kita kasih lihat tuh. Mana sih, kok susah sih mau ngasih lihat. Nah ini nih. Kelihatan ya? Ini kan seolah-olah kayak dia lagi ngolesin oli gitu ke muka ya kan? Tapi di sini tidak. Ini emang kulitnya begitu gara-gara merkuri. Bayangin ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari Mbak Tia banyak banget. Pertama,
kita harus lebih memilah-milih lagi apa yang harusnya kita pakai. Terutama kita konsumsi, mau itu konsumsi kita telan atau kita konsumsi di kulit. Karena kulit kita yang akan mengkonsumsi, kulit kita yang akan makan produk tersebut gitu. Kulit kita akan menyerap dan akhirnya masuk ke peredaran darah. Gini, kalau kalian masukin ke kulit, bukan berarti dia nggak masuk ke peredaran darah loh. Karena kan kulit kita ini nanti masuknya di dalam ada pembuluh-pembuluh darah yang akan meneruskan kandungan-kandungan itu ke dalam tubuh, yang artinya bisa mempengaruhi banyak hal banget tadi kan. Jadi satu, pilihlah produk yang mau kalian pakai. Kedua, pastiin produk-produk yang mau kalian pakai ini terpercaya, oke? Gimana cara terpercayanya ya? Kalian mungkin bisa ngecek sendiri kredibilitas dari produk ini. Ini analisa gembel lagi ya. Gue nggak tahu mau jadi percaya atau enggak. Kalau udah masuk listnya ke BPOM, tapi ternyata BPOM masih sering kecelek, itu tuh gue harus apa? Ngerti nggak? Jadi kan sini BPOM ini kan tugasnya menggawangi sebenarnya kan. Tapi kalau memang ternyata faktanya di lapangan ternyata masih tersebar 1.541 produk yang memiliki komposisi merkuri dan produk ilegal, itu tuh prosesnya bisa sampai ada 1.541 produk tuh gimana? Gimana caranya mereka bisa masuk ke situ gitu? Apakah ada nepotisme di dalam sana? Yeah. Gue nggak menuduh siapapun. Gue cuman pengen bilang bahwa ini adalah kerjaan dari berbagai lapisan divisi dan masyarakat sih. Sebagai masyarakat kita juga harus pintar. Sebagai regulator atau pemangku kebijakan, policy maker, ya harus juga galak sama produk-produk yang akan disebarkan ke orang-orang karena akan dikonsumsi ke orang juga, dikonsumsikan sama orang-orang. Jadi pertama, pilihlah dengan baik. Kedua, setiap ornamen masyarakat dan fungsinya harus bekerja dengan baik. Kita sebagai konsumen dan BPOM sebagai pemberi pembuat aturan segala macam, ini tuh harus kolaborasi yang padat gitu. Maksudnya kita harus pintar memilih, dari pihak BPOM-nya juga harus jeli memilih-milih dan memonitor produk gitu. Ketiga, soal harga. Murah itu belum tentu selalu menjadi deal yang selalu bagus. Jangan kayak gini, gue juga seneng beli segala sesuatu yang kayak, ini penawarannya menarik banget, ini murah banget, gue pengen banget. Tapi kalau misalkan murah banget, terus lo even gak kenal brandnya, lo gak tahu apa gimana, ya lo cross check gitu. Kayak misalkan gue, kalau boleh jujur ya, gue kan part time content creator juga kan. Beberapa kali misalkan gue ditawarin cobain produk apa. Kadang-kadang gue udah ya nolak dari depan kalau gue merasa memang kredibilitasnya tidak ada gitu, nggak kredibel, ya tadi kredibilitasnya kurang atau tidak belum, rasanya tuh nggak ada trust gitu yang diberikan. Gue nggak tahu dia tuh buatan mana dan segala macem kayak gitu. Jadi pertama tadi kan kita udah bilang kan tentang pilih-pilih. Kedua, semuanya harus jadi orang yang pintar, harus jeli dalam melihat produk, melihat komposisi. Terus ketiga, jangan cuman tergiur teman-teman sama yang namanya harganya murah gitu. Karena murah kalau misalkan mengandung komposisi merkuri ya bahaya ya gitu. Jadi teman-teman sekalian kalau mau udah di era yang canggih kayak gini, harusnya bisa cari dan riset dong tentang komposisi yang teman-teman lihat di skincare atau di produk apapun yang mau dikonsumsi, seperti itu. Jadi era informasi dan teknologi yang sudah terdepan ini, masa sih kita semua masih ketinggalan sama pencarian informasi? Masa sih harus beralasan masih susah cari informasi, ya kan? Jadi untuk teman-teman sekalian ya, maksudnya kita dengan genggaman kita nih udah ada satu dunia dalam genggaman kita, literally kita bisa in touch dan ngobrol sama orang yang ada di belahan dunia di mana. Masa sih kita masih kecelai juga sama hal-hal yang kayak gini? Jadi aku berharap dengan kemajuan teknologi, kita sebagai penggenggam mobile phone dengan digital
devices yang udah canggih-canggih banget, coba kita maksimalkan gitu untuk bisa lebih lagi riset tentang produk-produk yang mau dibeli gitu. Misalkan kalian ngelihat iklan, ini bagus nih, ini apalah segala macam, ada misalkan teman kalian bilang ini bagus nih produknya, ini bagus nih produknya, ya kalian coba telaah lebih dalam lagi. Jangan cuman kebeli karena katanya, tapi pakailah mentalitas yang selalu cross check sendiri, karena emang jauh lebih gampang dengar katanya dibanding riset sendiri. Karena tapi gue sendiri tuh adalah orang yang diuntungkan oleh meng-cross check ulang dalam berbagai aspek kehidupan ya. Mau ngomongin adanya perdebatan, adanya permasalahan, adanya apapun, gue selalu cross check. Jadi gue nggak denger kayak katanya A gini, katanya B gini. Nah, gue akan cari fondasi dari masing-masing statement gitu. Kalau emang gue udah menemukan, oh iya ternyata si B yang bener, adil. Kalau gue belum mencari landasan teorinya, gue belum cari alasannya, gue belum dengar statement dari kedua belah pihak. Makanya ini tuh bisa diaplikasikan di mana-mana. Ya gue belum bisa memberikan statement gitu. Nah, kecuali gue udah riset, terus gue membuat satu keputusan, oke, gue percaya sama yang ini, gue nggak percaya sama yang ini, itu baru fair. Nah, seperti layaknya kita juga menerima informasi, kita harus menelaah informasinya dengan baik, kita riset dulu, apakah ini produknya terpercaya, apakah dia sudah ada terdaftar di BPOM, apakah dia produk buatan mana, apakah produk ini pernah mengalami kasus apa, itu tuh semua it will be on the internet guys gitu loh. Jadi it's a matter of bagaimana kalian riset tentang produknya gitu. Atau kalian bisa juga riset produknya tentang komposisinya, banyak banget yang bisa dilakukan. Jadi intinya kalau misalkan kalian itu udah dengerin 100% sehat, ya aku harap abis ini kita semua bisa menjadi lebih pintar, lebih bisa mengedepankan lagi mentalitas yang jauh lebih teliti sama produk-produk, terutama produk yang mau dikonsumsi, mau dimakan ataupun mau kita pakai di kulit gitu. Jadi jangan sampai ada kejadian kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh tentang kecele sama permerkurian duniawi ini, karena sayang sekali ya. Semoga kalian di luar sana, ya aku pengen ingetin para pebisnis di luar sana, pakailah hati nuraninya, karena produk ini akan dipakai sama manusia lain. Tapi coba kalian bayangin produk ini dipakai sama anak perempuan kalian sendiri. Apakah kalian mau kejadian seperti ini terjadi di anak perempuan kalian sendiri? Atau kalian misalkan let's say pebisnisnya juga ada yang perempuan, apakah kalian sebagai pebisnis perempuan mau kejadian seperti ini terjadi ke kulit kalian? Jadi jangan cuma mikirin seberapa cepat khasiat atau kecepatan produk kalian tuh mutihin muka atau mutihin kulit, pikirin juga dampaknya buat orang lain kayak gimana. Dan balikin lagi ke diri kalian semua, siapapun yang berbisnis kayak mau mulai berbisnis, jangan pernah memikirkan keculasan di depan, karena ya pertanggungjawaban masing-masing sih ya. Tapi selalu pikirin gini aja, emang kalau anak kalian mengalami itu kalian seneng? Emang anak perempuan kalian kalau mukanya gosong kayak gitu kalian seneng? Bangga, kalian happy, kalian dengan produk kalian tuh seneng gitu. Kalian dengan culas misalkan mau memasukkan produk-produk yang ternyata memiliki komposisi berbahaya, kalian seneng gitu. Senang dunia akhirat gitu. Sorry banget emosi, karena apa? Itu membahayakan banyak orang. Dan gue ada di bawah populasi orang-orang yang mungkin beli skincare saking percayanya gue udah gak lihat komposisi lagi, karena ya gue yakin semua pebisnis punya hati nurani di mana nggak cuman mikirin marginnya tebal ya, untungnya banyak, tapi mikirin juga kelayakan kepada manusia lain gitu. Harusnya itu udah jadi mentalitas sebelum kalian atau pebisnis manapun tuh memproduksi sebuah produk dan mau dikonsumsi sama orang. Gue kira kayak gitu, gue kira kemanusiaan tuh bisa menjadi standarisasi dalam semua aksi kehidupan gitu. Cuman ternyata kan faktanya enggak ya, masih ada aja orang jahat ya. Yang penting krim gue laku, yang penting nih orang putih dalam 2 hari, yang penting ini, yang penting itu, peduli amat deh mau dia sakit syaraf kek, mau dia sakit ginjal kek, yang penting putih dah, terus omset gue miliaran per bulan.
ya mau gimana, tapi ya tanggung jawab masing-masing lah ya. Intinya gue cuma mau ngingetin, sebagai konsumen kita harus pintar. Sebagai orang-orang yang di dunia bisnis, tolong jangan pernah, semoga tidak tergiur dengan konsep-konsep easy money, dengan konsep menyelakai orang lain demi keuntungan gitu. Jangan ya, maksud gue berharap banyak kok sama banyak orang Indonesia. Satu Indonesia 275 juta penduduk, gue berharap kalian adalah penduduk-penduduk yang mayoritas dominan dengan hati nurani. Kalian dan kita semua sudah diberikan kepintaran dari Yang Maha Esa. Bisa kita pilih untuk kita pakai kepintaran dan akal budi itu dalam setiap aktivitas yang kita mau lakukan, ya kan? Mau kita berkreasi, mau kita berbisnis, bisa dipakai hati nurani dan akal budinya supaya tidak pernah ada yang namanya rencana-rencana merugikan orang lain. Oke, pikir aja kalau misalkan kerugian itu dialami sama diri sendiri atau dialami sama anak kalian sendiri. Kecuali kalian tidak memiliki hati itu, ya gue gak tahu. Jadi mohon maaf agak ada sedikit penekanan emosional yang, karena gue merasa gila ya, maksud gue kadang-kadang suka kayak merenung gitu loh, kayak gila ada aja ya orang tuh masih mau mencelakai orang lain supaya ya bisnisnya cuan gitu, bisnisnya tuh untung gitu, tapi karena Merkuri gitu loh. Kan konyol gitu kan. Merkuri tuh raksa loh, air raksa pak gitu. Itu tuh keras. Jadi kalau masuk ke kulit atau apa kan bahaya. Kalau ternyata ada orang yang tidak cukup teredukasi dengan baik, terus itu krim ditaruh ke kulit bayi, gimana? Ngerti gak sih? Belum, literasi kesehatan di Indonesia tuh masih terlalu kecil untuk semua orang tuh mengerti. Jadi jangan, tolong dari semua pihak gitu, jadilah semua pihak yang paling 1000% dalam pekerjaannya. Kita sebagai masyarakat dan konsumen, kita pintar memilih bagian-bagian yang membuat regulasi. Jadilah regulator-regulator yang galak dan menggalakkan menggalakkan keamanan para konsumen terlebih dahulu dan para business owner. Jadilah pebisnis yang hati nuraninya tetap digunakan gitu. Ini kok gue jadi kayak orasi ya kan. Semoga teman-teman sekalian bisa mendapatkan ilmu yang positif, yang baik di sini. Semoga semuanya juga bisa mendapatkan hal-hal yang baik juga kedepannya. Semoga kita selalu menjadi orang yang lebih baik, selalu menjadi individu-individu yang sehat. Kita lebih pintar juga dalam memilih produk, karena kita udah dibanjiri dengan berbagai macam produk di dunia ini. Jadilah orang juga yang mungkin dengan konsep seperlunya dan sesuai kebutuhan cukup membantu sih. Kayak kalau emang kamu gak butuh, kalian sudah terlahir dengan kulit putih, ya ngapain gitu untuk diputihin lagi dan segala macam. Ya intinya jadilah konsumen yang pintar di tengah kolam dunia yang penuh dengan banyak penawaran produk yang menarik juga gitu. Tapi intinya semoga kita semua bisa memilah-milih dengan baik, selalu jadi sehat, selalu membawa manfaat bagi semua yang ada di sekeliling kita. Dan semoga hari ini ilmunya bisa sampai ke teman-teman sekalian. Semoga bisa berguna juga. Sampai ketemu lagi di minggu depan di hari Selasa jam 5 sampai jam 6 sore hanya di LCUK. Nanti akan aku selalu share setiap minggunya juga di Instastoryku, bisa kalian klik di situ. Dan jangan lupa juga dengerin podcast-podcast yang lain, karena abis ini bakal masih ada podcast lagi nih. Jam berapa, gengs? Jam 8 malam. Siapa yang podcast hari ini? Hah? Anastasia. Oke, ada Anastasia abis ini yang bakal nemenin kalian dari jam 8 malam. Jadi jangan lupa untuk dengerin semua podcasternya dengan topik-topik yang menarik. Kita sampai jumpa lagi. Kita berjumpa lagi di hari Selasa minggu depan di 100% Sehat. Jangan lupa sehat luar dalam di 100% sehat. See you, bye.